Amin. Baik, acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Imamul Arifin, SSI MHI, untuk memulai kajian Fadhu Subuh kali ini. Kepadanya, aturkan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Mas Hamdi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawadut ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu walaupun melalui virtual, melalui online. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi. Terus kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran, dan juga bagaimana kita nantinya bisa mengaplikasikan apa yang telah kita dapatkan dalam kajian tafsir dan tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran. Kita akan melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur surat Al-A'raf, di mana sampai pada ayat ke-133 sebagai ending dari kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum ini kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan, sudah memberikan renungan kepada Fir'aun dan kaumnya berupa paceklik, kekurangan makanan, buah-buahan, dan lain sebagainya, yang seharusnya menjadikan mereka sadar dan semakin merenung dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata semua itu belumlah cukup. Walaupun sudah diberikan keterangan, mukjizat, semuanya itu belum bisa memberikan mereka ini hati yang jernih atau akal yang kuat untuk menangkap hidayah itu. Maka di ayat-ayat yang akan saya bacakan dari 133 hingga 137 ini adalah keputusan akhir yang sudah Allah tetapkan kepada Fir'aun dan kaumnya dan bangsanya dan juga pembesar kaumnya. Saya bacakan terlebih dahulu ayat ke-133 dari surat Al-A'raf hingga ayat ke-137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-133 dari surat Al-A'raf. Fa'arsalna, maka kami kirimkan setelah sebelumnya walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Pada ayat ke-130 Allah sudah menegaskan bahwasannya Dia telah menguji dan memberikan hukuman kepada Bani Israel agar mereka ini bertadabbur ya. Namun mereka tetap saja sudah diberikan ujian berupa apa? Paceklik, kekurangan dari thamarat, tumbuh-tumbuhan. Namun mereka tidak saja mendapatkan peringatan itu dan tidak memperoleh hidayah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Karena hidayah yang saya sampaikan pada waktu awal-awal itu ada hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Kemudian karena mereka masih dalam kekufurannya, kedurhakaannya, akhirnya Allah kirim lagi ya ujian yang berupa pertama adalah fa'arsalna alaihim, maka kami kirim terhadap mereka at-tufan. Tufan itu kalau kita seringnya mendengar angin topan gitu ya. Tufan itu di sini diartikan banjir yang menggenangi pada rumah mereka. Jadi memang dalam tafsir Ibnu Katsir berbeda pendapat para ulama. Ikhtalafu fi makna. Ada juga dalam pendapat ada mengatakan maksud dengan tufan itu adalah hujan yang sangat dahsyat. Ini dari Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat yang banyak ya. Tufan ini diartikan al-amqar al-mughriqah al-mutrifah bizuru wathimar. Jadi hujan yang sangat lebat luar biasa
di mana hujan ini bisa menenggelamkan dan menghancurkan az-zuru, perkebunan, apapun yang mereka tanam, buah-buahan yang mereka tanam. Dan ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Dhahhak. Oleh karenanya ikhwatal iman, ketika hujan turun, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Karena ketika hujan itu diberikan secara besar-besaran dan berlebihan, ini akan menjadi tufan, akan menjadi bencana. Dan bencana itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi azab. Kalau orang-orangnya adalah bagus, orang-orangnya menegakkan syariat, diberikan ujian berupa bencana alam itu, kok tetap bagus, berarti itu adalah ujian. Tapi kalau memang orang-orang di sekitar situ adalah orang-orang yang lebih dominan kemurkaannya, kedurhakaannya kepada Allah, maka bisa disinyalir itu adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan sejak dunia. Auzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman, kenapa kalau ada orang Arab ke Indonesia kemudian melihat hujan itu di Indonesia terkagum-kagum, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Karena di negara mereka, khususnya di Timur Tengah, yang jarang sekali hujan turun, ini jarang ada hujan sederas seperti di sini. Saya 2008 itu, ketika akhir saya perkuliahan di semester akhir, dan rencana saya ingin nambah 1 tahun lagi biar bisa ikut belajar qiraah sab'ah, menuntaskan qiraah sab'ah. Ya, itu ternyata di 2008 itu Yaman ada bencana nasional di Hadramaut itu hujan 3 hari. Itu padahal ya di tempat saya di asrama itu yang nggak terlalu deres-deres banget. Tapi karena memang tidak ada pepohonan di gunung-gunung itu, jadi air yang ada di gunung itu turun ke bawah dan itu menghantam rumah-rumah penduduk. Dan rumah-rumah penduduknya hancur. Bahkan ada yang terkubur, ya meninggal dunia di rumah tersebut. Itu hanya gambaran 2008. Dan itu dijadikan bencana nasional sampai masuk ke televisi di Indonesia. Akhirnya dampaknya ke saya ya, diteleponin sama keluarga itu harus pulang begitu ya. Termasuk umi saya. Itu hanya sekian hari dan itu tidak deras. Luar biasa, apalagi ini benar-benar dikatakan tufan. Maka dari itu kita bersyukur setiap ada hujan turun. Ya. Dan setiap ada hujan turun kita jangan lupa berdoa. Ada juga pendapat bahwasannya tufan itu adalah kematian yang banyak. Yang mana tufan ini penyebab kematian orang yang cukup banyak. Pandemi istilahnya. Kalau bahasa sekarang itu, ya, bahkan ada yang menggabung pendapat bahwasanya at-tufan itu adalah al-ma' wa ta'un, yaitu air dan juga adanya wabah ta'un. Bagaimana cara mensinkronkan? Kalau ada dua pendapat seperti ini, ya, ada yang cakep cara mensinkronkannya. Bisa jadi itu adalah diawali dengan banjir yang tadi itu merusak semua tatanan kehidupan, lalu dari situlah banyak kematian, ya, lalu timbullah penyakit-penyakit, ya, seperti apa itu, kolera, apa itu ya, macam-macam penyakit yang ditemukan dari kematian itu sendiri yang disebabkan oleh banjir itu sendiri. Jadi nanti ta'un itu juga mirip-miripnya dengan wabah-wabah penyakit seperti sekarang ini ya. Kita terkena ujian COVID saja sudah kelimpungan kan. Apalagi ini datangnya tidak hanya sekali. Ya, ikhwatul iman ya. Jadi kita lihat di sini Allah mengutus fa arsalna alaihim tufan. Setelah tufan itu ya ada lagi
Setelah itu wal jarad. Wal jarad di sini belalang ya. Di mana belalang itu memakan tanaman dan buah-buahan mereka. Hancur sehancur-hancurnya, bahkan dalam sebuah tafsir itu ini belalang ini karena merupakan jundum min junudillah ya. Pasukan Allah yang memang diutus untuk menghukum kecongkakan orang-orang Bani Israel ini, belalang ini bisa menghancurkan, bahkan bisa memakan pintu rumah mereka. Saking banyaknya belalang. Jadi dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kanat ta'kulu masamil abwabihim. Bahkan belalang ini yang Allah kirim ini, itu bisa memakan paku-paku dari pintu rumah mereka. Sudah tanamannya dimakan, pintu-pintunya pun dimakan, kayu-kayunya itu. Ini khotal iman saking dahsyatnya. Kalau sudah belalang itu bagian dari dari perintah Allah, ya sudah nggak normal ini. Jadi khotal iman kita bersyukur. Kalau kita kena hama wereng saja, nah, itu kan bagian dari serangga ya, seperti belalang begitu kan. Itu sudah kewalahan orang. Apalagi ini yang belalangnya dahsyatnya seperti itu. Bahkan dulu kan beberapa tahun yang lalu haram itu pernah kan ada musim seperti itu. Orang kan juga nggak nyaman ibadah. Itu kan fenomena alam. Dan kalau itu terjadi atas perintah Allah dalam artian sebagai hukuman kepada suatu kaum, wah itu betapa sengsaranya. Nah, ini al-jarad. Ya. Ikhwatal iman, kemudian beberapa sesi lagi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus wal qummal. Al-qummal itu kutu atau hama yang juga bisa merusak tanaman, bahkan orangnya sendiri bisa dirusak oleh kutu yang banyak ini. Misalkan rambutnya banyak kutunya, jadi begitu itu. Dan setiap tubuhnya dikerubungi sama kutu. Mungkin tempat tidurnya juga banyak kutunya. Hewan-hewan ternak mereka pun berkutu. Luar biasa. Jadi sebenarnya itu pelajaran. Bahwasannya orang itu tidak boleh sombong karena dia bisa dilumpuhkan oleh Allah dari makhluk yang kecil yang biasanya kita pites gitu. Yang biasanya kita remehkan. Jadi sesuatu yang kecil itu kalau sudah menjadi pasukan Allah untuk menghukum kita manusia ini, itu bukan hal yang bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa diremehkan. Jadi khotal iman kita bersyukur diberikan nikmat sehat, nikmat yang luar biasa bisa beribadah dan lain sebagainya. Khotal iman jemaah sekalian, kemudian juga Allah menghukum mereka dengan mengutus dhafadi', ya, jamak dari difda. Ya. Difda ini kata. Di mana kata ini memenuhi rumah-rumah mereka, bukan hanya di tempat-tempat yang mungkin sewajarnya kata itu berada, tapi masuk ke rumah-rumahnya, bahkan disampaikan, dikisahkan itu orang yang bicara mangap saja bisa diloncatin sama kata itu. Betapa orang itu tersiksa ya dengan keadaan seperti itu. Maka itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka kaum Fir'aun ya, dan juga para pembesarnya. Dan anehnya lagi, semua hal-hal yang terjadi ini tidak terjadi terhadap Bani Israel. Di mana Bani Israel pada saat itu adalah kaum yang tertindas dan kaum yang memang dijadikan budak, dijadikan bangsa yang disuruh-suruh, ya. Intinya kuli-kuli dan lain sebagainya. Itu kenapa Nabi Musa selalu meminta kepada Fir'aun itu, lepaskan Bani Israel ini.
Akan saya bawa mereka kepada tempat yang bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jangan ditindas, jangan dipermalukan para wanitanya, jangan dibunuh anak-anaknya. Bagaimana mau ibadah? Makanya kita bersyukur beribadah kita tidak ada yang menghalangi. Ada suatu masa itu seseorang mau beribadah, mau sholat saja luar biasa susahnya. Ya, seperti Ashabul Ukhdud, termasuk ya kaumnya Bani Israel ini, kaumnya Nabi Musa ini, ketika dia hidup di bawah tekanan Fir'aun dan pembesar kaumnya. Lalu ada lagi, Allah jadikan minuman mereka ini menjadi darah, waddamah. Sehingga mereka mau minum tidak bisa, minumnya berupa darah. Dan itu tidak terjadi terhadap Bani Israel. Bahkan ketika Bani Israel mengambil air dari sumber mata air itu berupa air, setelah mereka minta akan berubah menjadi darah. Itu hukuman dan itu terjadi ayatin sebagai bentuk kebesaran Allah, bukti-bukti dari kebesaran Allah, yang mana diutusnya bukti itu mufassalat. Mufassalat ini itu apa? Terperinci. Ada yang mengatakan mufassalat itu berjarak-jarak, bukan langsung suatu waktu. Seharusnya kan ketika diberikan mufassalat atau diberikan waktu yang misalkan jarak seminggu, jarak sebulan, itu kan mereka harusnya mengambil, oh ini adalah pelajaran untuk kita, tidak boleh sombong dan seterusnya. Ya. Tetapi khotul iman, begitulah orang kalau sudah terkunci hatinya dan sudah melampaui kemungkaran yang sangat luar biasa, terkadang hal-hal seperti itu tidak lagi diindahkan. Akhirnya apa? Walamma waqa'a alaihim. Setelah semua itu ditimpakan kepada mereka, ar-rijzu, yaitu berupa apa tadi? Siksa tadi yang bermacam-macam. Qalu, mereka barulah berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, berdoalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, bima ahida indak, dengan apa yang tetap dia janjikan kepadamu. La in kasyafta, jikalau kamu mendapatkan dari doamu itu bisa menghilangkan apapun yang diberikan ini dari siksaan-siksaan berupa tufan, jarat, kummal, dhafati, waddam ini, anna, dari kami, ar-rijza, azab yang sudah Allah berikan ini, lanu'minanna laka, maka kami akan benar-benar beriman kepadamu, wala nursilanna, dan sungguh kami akan biarkan pergi ma'aka, bersamamu, Bani Israel, para orang-orang Bani Israel. Ini janji, Pak. Walaupun nanti janji hanya sekedar janji, ya itulah kaum penindas yaitu Fir'aun itu beratnya di situ ya. Makanya hukumannya sejak di dunia sudah berat. Akhirnya dalam ayat 135, falamma kasyafna alaih as'anhum. Falamma kasyafna anhum, maka setelah kami angkat dari mereka siksaan azab yang bermacam-macam itu, ar-rijza, yaitu azab-azab tadi, ila ajalin, pada hingga suatu waktu, hum balighuhu, yang mana mereka ini menentukannya, idza hum yanquthun, tiba-tiba mereka itu mengingkari janji mereka. Ini loh dahsyatnya orang kalau sudah durhaka, sudah benar-benar minta, dia solusinya sudah enggak kuat, sudah angkat tangan terhadap apa solusinya, ya. Akhirnya apa? Diangkat oleh Allah, sudah diangkat berkat doanya Nabi Musa, tetapi mereka pun setelah itu mengingkari apa yang sudah dijanjikan oleh mereka sendiri. Janjinya dua tadi, beriman dan melepaskan Bani Israel dari penindasan mereka selama. Karena memang Bani Israel ini ditindas bertahun-tahun ya selama mereka berkuasa. Ikhwatal iman, pelajaran dari ayat-ayat 3 tadi, 3 ayat itu, bahwasannya seseorang itu ketika dia ini sudah sering mengingkari janjinya, maka bisa jadi itu adalah hobi. Makanya ciri-ciri orang yang munafik itu, ya sudah, begitu.
idza tumina khana, kalau diberikan amanat khianat, dan juga di antaranya adalah idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji diingkari. Ya. Padahal di situ diberikan gambaran oleh Al-Qur'an, lanu minanna itu sudah menggunakan apa? Menggunakan nun taukid, lanu minanna laka wa lanursilanna. Nun taukid itu penguat. Ada yang khafifah, ada yang tsaqilah. Kalau di situ sudah menggunakan tsaqilah yang ada tasydidnya nunnya. Lanu minanna wa lanursilanna. Nah, itu sudah taukid, tapi tetap saja diingkari. Maka kata Allah, fantaqamna minhum, maka kami balas hukum minhum terhadap mereka, fa'aghraqnahum fil yammi. Ini yang terakhir. Maka kami tenggelamkan mereka di dalam laut. Kenapa? Bi'annahum kadzabu biayatina, karena sungguh mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Padahal sudah dikirim siksaan, bencana alam yang itu tidak wajar gitu loh, Pak. Itu tidak biasa terjadi pada negara itu. Seharusnya itu bisa mengambil ibrah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kisahnya Nabi Musa ini berakhir di sini. Di mana ketika mereka sudah mengizinkan kan untuk membawa Bani Israel ini, dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun menuju tempat di mana mereka di tempat itu bisa beribadah, bisa menjadi orang yang lebih baik, egaliter, sama kedudukannya di antara satu dan manusia yang lain. Karena itu memang diajarkan dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kejadian-kejadian penindasan terhadap orang-orang lemah itu tidak hanya pada kisah ini. Banyak itu berulang pada kisah-kisah yang lain. Baik itu dalam negeri kita sendiri, di mana dulu kita dijajah oleh Belanda, atau dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Jepang. Semua itu gambarannya sama seperti itu. Dan kita bersyukur kemerdekaan Indonesia ini bagian dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran bangsa Indonesia dan tekadnya yang kokoh dan luar biasa. Kita bersyukur kepada para ulama kita, para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita, dan harus dengan rasa syukur ini kita bisa memakmurkan ya Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ikhwatal iman jamaah sekalian, sunnatullah sudah menjadi gambaran ya, bahwasannya orang yang penindas itu akan Allah hukum. Kalau tidak di dunia, pastinya di akhirat. Dan lambat atau laun, lambat atau cepat, mereka pasti berganti. Di antara ayat 137 itu yang memberi gambaran ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa awratnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha. Wa awratna, dan kami telah wariskan, kami telah berikan al-qaum terhadap kaum yaitu Bani Israel, alladzina kanu, yang dulunya mereka ini yustad'afuna, mereka dilemahkan, ditindas. Ya. Diberikan apa? Masyariqal ardi wa magharibaha, yaitu di sebelah timur bumi, wa magharibaha, dan di sebelah barat bumi. Masyarik di sini diartikan negeri Syam, wa magharibaha, dan tafsirnya adalah negeri Mesir, allati barakna fiha, yang mana telah kami berkahi padanya. Subur ya, Syam ini terkenal dengan kesuburannya, banyak tanamannya. Makanya kalau Nabi dulu pernah berdagang ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, dan juga banyak para sahabat seperti Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna firman Tuhanmu al-husna, yang baik,
ala bani Israel, atas bani Israel bima sabaru, karena apa yang mereka telah sabar menjalaninya. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun wa qaumu, dan kaumnya, wa ma kanu ya'rishun, dan apa-apa berupa istana, rumah dan lain-lain sebagainya yang telah mereka bangun dan mereka dirikan. Ikhwatul iman, ayat-ayat Allah ini banyak, dan salah satu yang terbesar di depan mereka Fir'aun itu terbelahnya lautan. Namun cara pandang mereka beda. Cara pandang mereka menganggap itu terus sebagai apa? Sihir, itu adalah sebagai ya tipu daya dari Nabi Musa. Bahkan mereka kok tidak sadar gitu. Ketika yang terpecahnya lautan itu lantaran ya, sarananya adalah pukulan tongkat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, mereka pun ikut masuk. Tetapi itu bukanlah jalan keluar. Justru itu cara Allah untuk membalas kedurhakaan mereka. Dan pada saat itu, kalau kita kembalikan pada kisah yang lain, Fir'aun sudah sadar. Sudah sadar dan ingin beriman, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ketika masa-masa tenggelamnya itu. Jadi kalau masa-masa tenggelam itu sudah tidak cocok lagi orang untuk bertobat. Ya. Jadi Allah itu menerima taubatnya seseorang hamba dengan catatan taubatnya taubatan nasuha. Dan yang kedua adalah catatan yang lain adalah momennya pas. Momen pas itu kapan? Di antaranya adalah malam yughargir. Malam yughargir itu sebelum nyawa ada di kerongkongan sini. Mungkin nyawanya waktu dicabut masih ada di lutut. Mau tobat? Masih bisa. Masih ada di perut. Ya, di pusat ketika dicabut. Masih tobat? Mau? Bisa. Tapi kalau sudah sampai di sini, malam yughargir, maka sudah tidak diterima tobat seseorang. Nanti yang lebih dahsyat lagi, waktunya ketika matahari terbitnya bukan dari timur, tetapi dari barat, itu juga sudah tidak diterima tobatnya seseorang. Maka mari kita belajar dari pelajaran Fir'aun ini dan para pembesar kaumnya ini yang terus beristikbar, mengambil kesombongan sebagai sarana dia berkuasa. Dia melakukan penindasan-penindasan. Dan begitulah yang terjadi pada hukum rimba, yang mana mereka merasakan betapa dahsyatnya penindasan itu dan betapa dahsyatnya kezaliman para penjajah. Dan Islam adalah agama yang menghapuskan penjajahan itu. Dari kisah ini aja sudah kita ketahui bahwasannya kemerdekaan itu adalah hak dari setiap bangsa. Tidak ada boleh adanya penjajahan, penindasan, kerja paksa, rodi, dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan sampai ketika kita berkuasa itu menjadikan kekuasaan itu adalah senjata untuk menindas orang lain. Katakan dalam suatu hadis, ittaquz zulma fa inna zulma itu, karena az-zulma itu apa? Kata Nabi, takutlah kalian ke dalam kedzaliman itu. Karena az-zulm itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan di hari kiamat. Begitu juga ikhwatul iman, bagi kita yang mungkin tertindas saat ini, jangan lupa bahwasannya ada Allah. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita menyandarkan permasalahan kita kepada Allah, semuanya akan menjadi mudah. Ista'inu bis sabri was salah, dan jadikan sebagai penolongmu sabar dan sholat. Dan di sini Bani Israel sudah membuktikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu, dan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar, terhadap apa yang mereka perbuat dalam kesabaran, sabar dalam menjalani perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar tatkala mendapatkan ujian berupa bencana atau apapun
yang sifatnya adalah menguji kepada kita. Namun kalau bencana alam itu datang, kita merasa jauh dari Allah, mungkin memang merasa banyaknya kemungkaran yang muncul namun tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka mari solusi yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi itu bagian dari Allah memperingatkan kita dengan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita orang beriman harus peka terhadap hal tersebut. Jangan seperti orang yang sudah kita bahas, yaitu Fir'aun dan para pembesarnya. Mereka ini beristikbar. Istikbar ini sudah kibir itu sudah bohong. Tapi kalau sudah ditambah lagi istikbaron, Allah itu tambah ya pongah ya. Pongah itu lebih dari sekedar sombong. Akan mending orang itu sadar dan merasakan istighfar gara-gara kemaksiatan dibandingkan orang itu beribadah tapi ibadahnya menimbulkan kesombongan. Itu sampai ada perbandingan seperti itu. Kenapa? Karena kesombongan itu sangat-sangat berbahaya. Yang disebutkan bahwasannya itu adalah selendang Allah. Kesombongan itu adalah yang layak hanyalah Allah. Dan satu butir dalam hati kita ada kesombongan, kita tidak akan bisa masuk surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat dan kisah yang sudah disampaikan secara panjang lebar ini, dari kisahnya Nabi Musa, Bani Israel, dan juga penindas, yaitu tirani Fir'aun dan para pembesar kaumnya. Sehingga kita tatkala diuji oleh Allah dengan adanya kekuasaan yang demikian, kita bisa bersabar dan terus mengingat kepada Allah dan meminta pertolongan Allah, karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Dan kita bisa mengambil ibrah. Mungkin suatu saat kita diberikan kekuasaan berupa jabatan, berupa kebijakan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kebijakan kita itu menjadikan orang lain tertindas. Jangan sampai kekuasaan itu menyebabkan kita diberi kesempatan dan menjadikan kesempatan itu sebagai alat sarana menindas, membolimi orang-orang sekitar kita, karena sesama manusia ini haruslah saling tolong-menolong, dan perumpamaan manusia dengan yang lain, khususnya bagi orang beriman, adalah seperti anggota tubuh yang tatkala sakit satunya akan merasakan sakit yang lain akan merasakan panasnya, demamnya, dan lain sebagainya. Begitu juga diumpamakan sebagai bangunan yang kokoh, yang saling melengkapi antara pasir dan juga semen atau kerikil, bata, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan. Ya, al-bunyan yashuddu ba'dul ba'd. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin dari para jamaah, apakah ada yang bertanya? Silakan. Banyak yang berlibur ya jemaah. Akhir tahun nggih, Ustaz. Sibuk ya akhir tahun ya. Sibuk keluar kota. Oke, ada larangannya nih. Iya, online ini kan bisa dari mana saja, nggak masalah gitu. Kemarin dari apa itu ya? Itu juga ada yang sedang libur di luar kota tapi kemudian join gitu, ada juga. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Monggo, mungkin ada yang mau menambahkan dari kisah-kisah. Nah, jadi kalau di tafsir Al-Azhar itu, Masya Allah ya, kalau yang saya baca dari tafsir Al-Azhar itu diantaranya membawa kisah ini pada hal-hal yang apa ya, yang modern. Di antaranya adalah dalam kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa ketika di laut itu, dia ini sampai-sampai membawa hal tersebut terhadap bagaimana seseorang, pasukan, dan pemimpin itu harus paham
medan perang, kemudian cuaca, itu sampai ke sana. Karena terkadang ini saya juga perhatikan bagaimana kisah dari Khalid bin Walid ketika memimpin pasukan perangnya. Itu sebelum berperang itu sudah mempelajari. Beliau itu karena kecerdasannya itu termasuk di perang Yarmuk ya dengan bangsa Romawi, itu beliau itu keliling dulu ya, mempelajari observasi lapangan dulu. Nanti pasukan saya taruh mana, nyerangnya dari mana gitu. Luar biasanya. Bahkan cuaca itu perhitungannya harus dikuasai. Bahkan dulu ketika Khalid bin Walid ya, ingin membantu pasukan yang ada di mana di Syam ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah radhiyallahu an, itu kan melewati jalan yang cukup pintas, tapi di situ tidak ada air. Tapi setelah dihitung-hitung oleh yang jago petunjuknya itu, ya, kita bisa. Pokoknya harus begini. Bahkan nanti diantaranya lah yang dibuat minum itu adalah air yang ada dalam onta itu. Jadi kan onta itu bisa bawa air banyak, minum yang banyak. Dibuka dan air yang ada di situ itu yang diminum oleh pasukannya. Luar biasa. Kalau dia katanya tidak bisa menemukan sumber air yang secara hitung-hitungannya itu, sudah kita akan mati di situ. Dan luar biasa, saat itu hampir saja stres ya. Karena tidak menemukan sumber airnya itu. Dan itu sudah berapa hari perjalanan. Akhirnya berusaha terus minta petunjuk sama Allah ya. Akhirnya ketemu juga. Dan itu perjuangan. Jadi pasukan-pasukan itu terkadang yang mana kisahnya Pak Napoleon gitu yang katanya di situ ketika merebut Moskow ya, bawa 800 tentara Perancis, tapi karena salah memprediksi terkait cuaca saja, mereka banyak yang mati, hanya dari 800.000 itu ya, hanya tersisa 25.000 orang. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana itu orang-orang yang dari Cina ya akan menyerang kerajaan Jawa yang terkena cuaca juga itu, pulangnya juga banyak yang mati. Jadi Fadhil Iman, alam ini Allah ciptakan untuk kita tadabburi. Dan orang-orang yang ulul albab tadabburi alam itu sangat penting, produktif, dan tidak sedikit orang yang dapat hidayah Allah dari tadabbur alam. Bahkan kalau dibawa kisah ini kepada bentuk-bentuk modern ya, di mana banyaknya sejarah-sejarah yang berulang, namun terkadang manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Makanya kalau ada istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu kan juga Al-Quran itu mengisahkan tentang apa yang sudah pernah terjadi. Tinggal kalau ada kejadian yang mirip, kita harus waspadanya dan ambil saja contoh copy paste dari Al-Quran. Insya Allah itu menjadi solusi. Ya. Insya Allah begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan yang dari sisi teknologi ya, dari kisah ini apa itu bisa. Bahkan dikatakan ya bahwasannya salah satu pertolongan Allah atas kemerdekaan bangsa Indonesia di 17 Agustus itu adalah ketika angin topan yang saat itu berkecamuk di Teluk Tokyo gitu. Sehingga angkatan perang sekutu itu tidak bisa menduduki Indonesia dan dia tertunda untuk sampai di Indonesia. Dan ketika kosong pemerintahan itu, maka disitulah kesempatan untuk proklamasi. Ini kan haruslah kita mensyukuri ya. Allah tuh kadang menolong seseorang itu ya dengan cara-cara yang kita tidak terfikir. Dengan cara-cara yang kita itu kalau nggak teliti, kita merasa tidak ditolong sama Allah. Itu yang repot, orang yang tidak mendapatkan ibrah dari sebuah kehidupan. Padahal dari cuaca saja, wah itu sudah bisa dimanfaatkan.
Bahkan terkadang hanya dengan adanya angin topan yang membuat pasukan-pasukan yang tidak bisa sampai ke Indonesia, itu bisa menjadi cikal bakal pertolongan Allah dalam apa? Dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini. Yang mana Jawa pada saat itu memang ya, luar biasa. Gitu. Banyak para ulama kita di sana, dakwahnya, kesabarannya, dan lain sebagainya. Semoga kita mendapatkan anugerah dan mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah kita bahas bersama. Amin. Allahumma. Tidak ada yang tanya, Ge? Nggih, cekap Ustaz, nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Mas Hamdi bisa dilanjut, Mas Hamdi. Oke. Baik, mungkin sebelum diakhiri, mohon kepada Bapak Ustadz Imamul Arifin, SSY MHI, bisa menutup kajian kali ini dengan doa. Pada beliau kami aturkan. Oke, mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah agar Al-Quran ini dijadikan sebagai obat hati kita, inspirasi kita, bahkan sebagai sebagai penuntun dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya. Matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. آمين يا رب العالمين. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pamit duluan. Nggih, matur suwun Ustaz. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah. Bisa di-close Mas Hamdi. Baik, izin menutup semua.